Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan tentang BEM Safute. Ada beberapa teman yang menanyakan, "Dok, BEM Safute itu apa yang pertama? Kedua, apakah itu operasi atau tidak? Yang ketiga, nyeri atau tidak? Yang keempat, apakah dia masuk dalam garis pedoman atau guideline cara penanganan basir yang baik dan benar menurut ahli-ahli koloproktologi Eropa tahun 2020 ya." Sebelum saya menjawab ini, saya akan jelaskan tentang latar belakang penanganan basir. Penanganan basir itu yang pertama adalah basic treatment yang terdiri dari modifikasi diet dan lifestyle, kemudian pemakaian obat-obatan, baik minum ataupun topikal. Jelas ya? Modifikasi diet itu ya makan banyak serat, sayur, cukup minum, cukup olahraga, dan lifestyle ya tidak boleh banyak ngeden kuat-kuat, ngeden lama, sedikit-sedikit BAB gitu, bentar-bentar ke toilet gitu nggak boleh ya, dan penggunaan obat-obatan. Nah, yang berikutnya adalah tindakan-tindakan tanpa operasi. Dan tindakan tanpa operasi yang masuk dalam guideline hanya 3, yaitu menyuntik atau skleroterapi, yang kedua infrared coagulation, ya, ablasi hemoroid atau wasir dengan infrared, yang ketiga rubber band ligation atau mengikat ya. Dari ketiga metode tanpa operasi ini yang paling efektif adalah mengikat atau rubber band ligation ya. Kalau di Indonesia kan sudah ada alatnya, namanya pila itu ya, itu cara mengikat wasir ya. Dan yang berikutnya adalah tindakan-tindakan operasi wasir yang masuk dalam guideline atau garis pedoman hanya 3, yaitu hemoroidektomi atau eksisi hemoroidektomi, atau yang kita kenal dengan operasi konvensional, yang kita kenal operasi wasir yang nyeri itu, yaitu konvensional ya, hemoroidektomi. Yang kedua adalah Doppler guided hemorrhoid artery ligation, atau kalau di Indonesia kita kenal dengan HALRAR ya, hemorrhoid artery ligation dengan recto-anal repair. Dan yang ketiga, operasi wasir dengan stapler atau staple hemorrhoidopexy. Jelas ya? Jadi ada basic treatment, tindakan tanpa operasi, dan tindakan operasi ya. Sekarang kita masuk yang tindakan operasi, yang namanya hemoroidektomi atau eksisi hemoroidektomi atau konvensional surgery atau pembedahan konvensional yang nyeri itu. Nah, cara pembedahannya, alat potongnya bisa macam-macam ya, bisa gunting operasi, bisa pisau operasi, bisa bipolar clamp yang namanya ligasur, bisa electrical device, misalnya cutter, coagulation ya, bovi itu alat bovi ya, bisa cutter memotong atau koagulasi, menjendalkan, coagulation ya. Bisa dengan laser ya, bisa laser ada 2 macam, CO2 laser, CO2, laser CO2 atau diode laser ya. Juga bisa dengan harmonic scalpel, ultrasound ya. Bisa juga dengan BEM Safute ya. BEM Safute adalah biological electrical impedance auto measurement Safute. Itu adalah alat potong. Jelas ya? Bukan metode operasi. Metode operasinya adalah eksisi hemoroidektomi. Alat potongnya Safute, BEM Safute, atau harmonic scalpel, atau pisau, atau electrical device, electric surgery device, atau harmonic scalpel, atau apa saja. Jelas ya? Nah, maka karena itu alat potong, maka sesuai definisi dengan memotong wasir itu adalah metode operasi. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, jawaban yang pertama bahwa yang namanya BEM Safute itu adalah salah satu alat potong ya. Karena dia alat potong, maka jawaban yang kedua dia adalah operasi. Nah, jawaban ketiga, kalau operasi nyeri nggak? Ya pasti nyeri ya. Namanya saja operasi, apalagi konvensional surgery ya, atau operasi konvensional ya. Dan alat ini tidak masuk dalam garis pedoman ya, penggunaan alat, karena mungkin belum ada penelitian-penelitiannya ya.
yang bisa dilakukan meta-analisis atau systemic review. Apakah bukti penelitian memakai alat ini itu hasil buktinya itu rendah, sedang, atau baik. Jelas ya? Jadi BEM Savute adalah operasi, hanya memakai alatnya saja, alat potongnya aja. Nyeri ya, pasti nyeri ya. Itu jawaban saya tentang BEM Savute. Dan BEM Savute tidak masuk dalam guideline atau garis pedoman. Yang video yang lalu kita pun juga menjelaskan laser saja tidak loh ya. Laser tidak masuk karena dia masuk dalam can be considered atau could be used ya. Levelnya low ya, level evidence atau kualitas buktinya dari penelitian memakai laser untuk penanganan wasir itu buktinya rendah ya. Apalagi BEM Savute belum ada penelitian-penelitian yang bisa direview ya, yang oleh ahli-ahli Eropa terus direview. Oh, ini ada dan mungkin tidak masuk. Penelitiannya aja tidak ada ya. Tidak ada yang bisa direview ya. Dan kita lihat dari piramida penelitian metodologi itu yang paling rendah hanya case series atau case report, yang atasnya lagi adalah case control studies, cohort studies, dan randomized control trial ya. Jelas ya, itu jawaban saya tentang BEM Savute. Apakah itu? Ya, itu alat potong ya, dengan impedance listrik ya. Yang kedua, apakah dia operasi? Ya, dia operasi. Apakah dia nyeri? Ya, namanya operasi pasti nyeri ya. Apakah masuk dalam guideline? Tidak masuk dalam guideline ya. Ingat, yang metode tidak operasi itu hanya 3: menyuntik, infrared koagulasi, dan mengikat atau rubber band ligation. Dari ketiganya ini yang paling efektif apa? Mengikat atau rubber band ligation. Dan di Indonesia sudah ada alatnya yang disposable, yang sekali pakai buang untuk menghindari penularan penyakit ya. Tidak perlu disteril-steril ulang untuk dipakai lagi, sekali pakai buang. Yang legal beredar di Indonesia yang namanya PILA. Itu adalah metode tidak operasi. Jelas ya?